Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nazila Ramadhani, mahasiswa program studi terjemah semester 3 Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan pembentukan kata sebagai tugas ujian akhir semester yang diberikan dari dosen pengampu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MHum dalam mata kuliah Pengantar Linguistik Arab. Di sini buku pedoman yang saya akan ambil yaitu dari buku Cakrawala Linguistik Arab. Pembentukan kata atau bina al-kalimah ini termasuk dari bagian bab morfologi bahasa Arab. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur, bentuk, dan pembentukan kata dalam suatu bahasa. Pembentukan kata sendiri merupakan beberapa kata baru yang terbentuk melalui proses penggabungan dua kata atau lebih. Untuk pembentukan suatu kata, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dalam proses pembentukan kata. Jenis-jenis dalam proses pembentukan kata dari buku pedoman yang saya ambil yaitu buku Cakrawala Linguistik Arab terbagi menjadi 7, yaitu ada afiksasi, pemajemukan, akronim, pembentukan susut, abreviasi, paduan, dan pemenggalan. Dan saya akan menjelaskan 3 di antaranya, yaitu afiksasi, pemajemukan, dan akronim. Pertama yaitu afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi merupakan proses morfologi yang sangat penting dalam bahasa Indonesia untuk mengubah bentuk kelas kata atau makna sebuah kata dasar. Afiksasi merupakan proses pengubahan leksem menjadi kata kompleks, yaitu proses pembentukan kata baru dengan penambahan imbuhan dan afiks pada kata dasar yang menghasilkan kata baru atau makna berbeda. Afiks merupakan satuan gramatikal terikat yang tidak bisa berdiri sendiri dan belum mempunyai makna. Afiks akan bermakna apabila sudah bergabung dengan kata dasar tertentu. Afiks tersebut dapat melekat pada awal kata, tengah kata, akhir kata, dan lainnya. Jenis-jenis afiksasi itu terbagi menjadi 6, yaitu ada prefiks, sufiks, infiks, konfiks, transfiks, dan terakhir ada interfiks. Yang pertama yaitu prefiks. Prefiks adalah penambahan yang diimbukan di depan warna dasar. Contohnya, kata bayak tubuh ditambahkan prefiks mim di depannya menjadi maktabun, artinya tempat tulis. Yang kedua, sufiks atau lahikoh. Sufiks adalah penambahan yang diimbukan di belakang warna dasar. Contohnya, ishtaroka yang artinya berpartisipasi dan ditambahkan sufiks tak di belakangnya menjadi ishtaroktu yang artinya aku berpartisipasi. Yang ketiga yaitu infiks atau dakhilah. Infiks adalah penambahan yang diimbukan sebagai sisipan warna dasar. Contohnya, qoro'a yang artinya membaca ditambah infiks alif, qori'un pembaca. Yang keempat yaitu konfiks adalah kata yang diimbukan di depan dan di belakang sebagian di kiri dan sebagian di kanan warna dasar. Contohnya, fataha yang artinya membuka ditambahkan konfiks alif dan mim menjadi miftahun yang artinya kunci. Yang
kelima, transfix. Transfix adalah yang berubah vokalnya di tengah. Contohnya so, ba, ro yang artinya bersabar, ditambahkan transfix a dan a di tengah-tengahnya menjadi sobaro yang artinya dia laki-laki bersabar. Yang terakhir yaitu interfix. Interfix adalah penambahan yang menjadi unsur perangkai. Contohnya biru artinya bakti, ditambahkan interfix ul di tengahnya menjadi birrul walidaini, yaitu artinya bakti anak kepada orang tua. Sebagai catatan, belum ditemukan contoh interfix selain yang saya berikan contohnya. Contoh afiksasi dalam bahasa Indonesia yaitu pertama, prefix. Prefix yang ditambahkan di awal, contohnya di antara, di bawah, meminta, memanggil, berdiri, berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sufiks yang ditambahkan di akhir. Contohnya bagaimanakah, apakah, ambilkan, siapkan, seniman, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya infix, contoh yang ditambahkan di tengah. Contohnya dari tunjuk menjadi telunjuk, dari patuk menjadi pelatuk, seruling, temuling, kemuning, dan sinambung, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya konfix yang ditambahkan di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Contohnya dari kata datang menjadi berdatangan, gunung menjadi pegunungan, datang menjadi kedatangan, manfaat menjadi memanfaatkan, dan lain sebagainya. Sementara untuk transfix dan interfix belum ditemukan contohnya dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pemajemukan. Pemajemukan yaitu sebuah bentuk kata yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih kata dasar atau morfem untuk membentuk suatu makna baru. Pemajemukan terjadi dengan penggabungan suatu kata dengan kata lainnya sehingga penggabungan kata itu menyebabkan makna kata baru atau tidak sama dengan makna asal masing-masing kata-kata itu, tetapi maknanya tetap masih bisa dirunut dari makna masing-masing kata yang tergabung. Contoh pemajemukan dalam bahasa Arab yaitu pertama, babun yang artinya pintu dan ditambah dengan fasal yang artinya kelas, yang jika disatukan menjadi babul fasal yaitu pintu kelas, pintunya kelas. Terus selanjutnya at-thalibu yang artinya siswa ditambah dengan al-mahiru artinya pintar, jika disatukan menjadi at-thalibul mahir yang artinya siswa yang pintar. Sedangkan pemajemukan contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu suka dan ditambah cita menjadi sukacita. Olah, pengolahan yaitu olah ditambah dengan raga yaitu tubuh yang menjadi olahraga. Terus selanjutnya mata ditambah dengan hari menjadi matahari. Itulah contoh-contoh dari pemajemukan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu akronimisasi, merupakan proses pembentukan sebuah kata dengan cara menyingkat sebuah konsep yang direalisasikan dalam sebuah konstruksi lebih dari sebuah kata. Akronim yaitu adalah bentuk singkat dari gabungan beberapa kata yang diambil huruf atau suku katanya sehingga menjadi satu kata baru. Pembentukan kata akronim biasanya dilakukan untuk menyederhanakan istilah atau frasa yang panjang agar lebih mudah diingat dan diucapkan. Sedangkan akronim sendiri yaitu sebuah kata singkat dari suatu kalimat. Jadi akronimisasi itu adalah prosesnya, sedangkan akronim adalah hasilnya. Selanjutnya, contoh akronimisasi.
Contohnya dalam bahasa Arab yaitu ada tolbak yang kepanjangan dari atalallahu baqa'aka, yang artinya semoga Allah memanjangkan umurmu. Terus ada juga dam'az yang kepanjangan dari adamallahu izzaka. Adamallahu izzaka yang artinya yaitu semoga Allah menjaga kehormatanmu. Ada juga contoh lainnya seperti basmalah, kepanjangan dari bismillahirrahmanirrahim. Ada alhamdulillah, kepanjangan dari alhamdulillahirrabbilalamin, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh akronimisasi dalam bahasa Indonesia yaitu ada balita, bayi bawah 5 tahun, warteg yaitu warung tegal, danton yaitu koma dan peleton, sinetron yaitu sinema elektronik, satpam yaitu satuan pengamanan, pilkada yaitu pemilihan kepala daerah, Jabodetabek yaitu kepanjangan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Inilah beberapa contoh akronimisasi. Cukup sekian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Semoga ilmu yang bisa diamalkan. Sekian, terima kasih.